Shalom, salam sejahtera bagi kita sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kiranya tangan kasih Tuhan tetap menopang kita sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada pada hari ini. Kita kembali bertemu dalam program kita Pagi Damai. Kali ini kita akan mengikuti edisi Jemaat Tiang Penopang. Ini dikutip dari kitab 1 Timotius dari pasalnya yang ketiga dari ayat 14 sampai kepada ayatnya yang ke-15. Saya akan bacakan terlebih dahulu bagi kita sekaliannya umat Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Semuanya itu kutuliskan kepadamu, walaupun kuharap segera dapat mengunjungi engkau. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Puji Tuhan, saudara. Ini surat daripada Rasul Paulus kepada anak imannya Timotius. Ya, secara khusus ditujukan kepada Timotius yang dipercayakan untuk menggembalakan umat Tuhan di kota Efesus. Ya, supaya Timotius juga mengajarkan hal ini kepada sidang jemaat Tuhan. Di mana Rasul Paulus menyatakan bahwasanya jemaat itu adalah jemaat dari Allah yang hidup. Bukan Allah yang mati, tetapi Allah yang hidup. Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang hidup. Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub. Dia adalah Allahnya orang hidup, ya, bukan Allahnya orang mati, tapi Allahnya orang hidup. Dan Allah kita itu hidup. Yesus yang telah mati, namun dia bangkit dari kematian, dan dia memberi hidup, sebab dia adalah hidup itu sendiri. Puji Tuhan, saudara. Kalau kita melihat di sini dari 1 Timotius pasal 3 dari ayat 15 ini, dikatakan bahwasanya, jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah. Hal yang pertama yang saya mau sampaikan bahwasanya, jemaat itu dikatakan adalah keluarga Allah. Kalau dikatakan keluarga Allah, ya, itu berarti hubungan antara jemaat yang satu dengan jemaat yang lain dibangun di dalam kasih, seperti suatu keluarga. Ya, saya yakin kita semua punya keluarga. Secara jasmani, keluarga kandung. Kita punya ibu, kita punya bapak, kita punya saudara, kakak, adik, ya bahkan juga mungkin saudara-saudara yang terdekat yang lainnya. Secara jasmani, ya sudah. Tetapi di dalam Tuhan juga, kita yang sudah ditebus melalui darah Kristus, kita orang-orang percaya, kita sidang jemaat Tuhan, juga disebutkan keluarga Allah. Di dalam Allah kita menjadi satu keluarga. Ya. Kalau dikatakan satu keluarga, berarti ada satu hubungan yang dekat, hubungan kasih. Oleh sebab itu jemaat yang satu dengan jemaat yang lain ada hubungan yang begitu dekat, hubungan kasih. Di samping hubungan kasih, dikatakan keluarga ini juga berbicara tentang suatu kesatuan. Ya, kalau dikatakan keluarga itu ya satu, ya, satu keluarga ini bicara tentang kesatuan. Demikian halnya juga kita dengan jemaat satu dengan yang lain. Ya, jemaat itu dikatakan adalah keluarga Allah. Berarti kita adalah satu kesatuan, tubuh Kristus. Ya, walaupun kita memiliki perbedaan atau banyak perbedaan-perbedaan, tetapi kita dipersatukan di dalam Kristus. Sama seperti dikatakan di dalam kitab Efesus dari pasal yang kedua dari ayat 15, kalau kita membaca sampai kepada ayat 19, bagaimana orang Israel dengan kita di luar Israel juga dijadikan menjadi satu
di dalam Kristus, oleh darah Kristus. Ya, Israel yang dekat, kita yang jauh, yang berlatar belakang kafir di luar Israel, kita juga dijadikan menjadi satu. Ya, dulu Israel yang disebutkan sebagai umat Allah, ya, bangsa pilihan Tuhan. Tetapi oleh darah Kristus, kita yang bukan Israel secara lahiriah pun, kita juga dipersatukan di dalam Kristus. Saya bacakan saja dalam kitab Efesus pasalnya yang kedua, dari ayat 15 dikatakan seperti ini firman Tuhan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Ya, menciptakan manusia baru. Ya, saudara, di dalam Kristus menciptakan keduanya menjadi manusia baru. Keduanya ini siapa? Israel dengan orang-orang percaya di luar Israel menjadi satu di dalam Kristus. Lalu dilompat ayat 17. Ayat 17, ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Ya, oleh dia, oleh Yesus, kita kedua belah pihak, baik Israel secara lahiriah maupun kita di luar Israel, beroleh jalan masuk kepada Bapa, ke dalam kerajaan sorga melalui Yesus. Lalu dalam ayat 19, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Jadi bukan lagi pendatang, bukan lagi orang asing, tetapi kita dikatakan menjadi, ya, kawan sewarga dari orang-orang kudus, anggota keluarga Allah. Nah, walaupun kita memiliki perbedaan-perbedaan tadi, ya, kita dari luar Israel, tadi Israel, tetapi dipersatukan di dalam Kristus. Ya, dari berbagai bangsa, dari berbagai suku, dari berbagai kaum, bahkan juga dari berbagai bahasa, dari berbagai latar belakang, dari berbagai tingkat taraf ekonomi, dari berbagai tingkat taraf pendidikan. Ya, sudah, bahkan masih banyak hal yang mungkin perbedaan-perbedaan di antara kita sidang jemaat Tuhan. Tetapi di dalam Kristus kita dijadikan menjadi satu keluarga. Oleh sebab itu kalau dikatakan jemaat adalah keluarga Allah, berarti di tengah-tengah jemaat itu, di kumpulan jemaat itu ada satu hubungan yang dekat, hubungan kasih. Hubungan kasih. Baru yang kedua, kalau dikatakan jemaat yang adalah keluarga Allah, berarti ada satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, tetapi kita dipersatukan di dalam darah Kristus. Darah Kristus itulah yang mempersatukan kita. Walaupun kita memiliki banyak perbedaan-perbedaan, beda bangsa, beda suku, beda kaum, beda bahasa, beda tingkat pendidikan, tingkat ekonomi, ya, beda warna kulit, ya, bahkan juga masih banyak hal-hal yang membedakan kita, saudara. Tetapi di dalam Kristus kita menjadi satu keluarga. Ya, puji Tuhan, saudara. Nah, ini kalau yang disebutkan tadi jemaat yang adalah keluarga Allah. Tapi hal yang kedua dikatakan tadi di dalam kitab 1 Timotius pada pasalnya yang ketiga dari ayat 15 itu, bahwasanya jemaat itu adalah tiang penopang. Tiang penopang. Sidang jemaat itu dikatakan sebagai tiang penopang. Tiang penopang itu artinya pendukung di dalam kebenaran. Jadi bukan pemecah belah. Sidang jemaat itu bukan pemecah belah, tetapi sidang jemaat itu adalah pendukung di dalam kebenaran.
Maka satu dengan yang lain itu saling mendukung, saling menguatkan, ya, dalam kebenaran. Satu dengan yang lain itu saling membangun, saling melayani di dalam kebenaran. Walaupun mungkin memiliki tingkat rohani yang berbeda-beda, ya saudara, tetapi saling mendukung di dalam kebenaran, saling membangun di dalam kebenaran, saling melayani di dalam kebenaran. Saya kutip dari kitab Roma pasal 14. Roma pasal 14 dari ayat 17 sampai kepada ayat 19 saya akan bacakan. Demikian firman Tuhan. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Kerajaan Allah itu bukan soal makanan, tapi soal kebenaran. Ya, kita saling mendukung bukan hanya soal dalam makanan, tetapi soal kebenaran. Ya, terus dilanjutkan ayat 18. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Sebab itu, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Mari kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Saling membangun dalam kebenaran, bukan saling menjelekkan, bukan saling menjatuhkan, sudah ya, bukan pemecah belah, tidak, ya, tetapi saling membangun satu dengan yang lain, saling, ya, ini yang disebutkan tadi jemaat yang adalah tiang penopang. Kalau ada yang lemah, jemaat yang satu lemah ini ditopang, dibangun, dilayani, dikuatkan, ya, dinasehati, saudara, didoakan, dipergumulkan. Kalau ada jemaat-jemaat yang terbatas, bukan direndahkan, bukan dihina, tetapi saudara dilayani. Ya, ini jemaat yang disebutkan tiang penopang, bukan pemecah belah, ya, bukan merendahkan, bukan menghina, bukan menjelekkan. Ya, saudara, tetapi saling membangun satu dengan yang lain, saling mendukung, saling melayani. Tetapi ingat, dasarnya, ya, dasarnya itu adalah kebenaran. Tadi dalam 1 Timotius pasal 3 dalam ayat 15 dikatakan dasarnya adalah kebenaran. Kita saling membangun, kita saling melayani satu dengan yang lain, dasarnya adalah kebenaran. Ya, sudah, bukan dasar-dasar yang lain. Ya, kita membangun, kita melayani satu dengan yang lain, dasarnya bukan karena kita ingin menonjol, bukan, saudara, bukan karena kita ingin diperhatikan lebih, bukan karena kita ingin dihormati, bukan keinginan kita, tetapi adalah kebenaran. Ya, kebenaran. Kalau keinginan kita justru nanti menimbulkan perpecahan, justru nanti menimbulkan, saudara, ya, sengketa, perselisihan. Ya, kitab Yakobus mencatat, saya kutip kitab Yakobus pasal 4. Yakobus pasal 4 dari ayat 1 sampai kepada ayat 2, demikian firman Tuhan. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari awan nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Nah, Rasul Yakobus mempertanyakan, dari mana datangnya sengketa, dari mana datangnya pertengkaran di antara kamu? Bukankah itu muncul dari keinginanmu, katanya. Ini ditujukan kepada sidang jemaat, bukan kepada orang di luar Tuhan. Ya, kenapa, saudara? Karena jemaat tidak menjadi tiang penopang. Tapi dalam kitab Timotius, Rasul Paulus, ya, menekankan bahwasanya jemaat itu adalah keluarga Allah, jemaat itu adalah tiang penopang. Ya, supaya gereja itu, jemaat itu
utuh, kuat, teguh, menjadi tiang penopang, bukan pemecah belah. Ya, saudara, bukan pemecah belah, tetapi tiang penopang, menguatkan, meneguhkan satu dengan yang lain, melayani satu dengan yang lain. Ya, saudara, saling membangun, bukan saling menjelekkan, bukan saling merendahkan, bukan saling menjatuhkan, tetapi saling membangun. Tapi dasarnya adalah kebenaran, bukan karena kita ingin menonjol, bukan karena kita ingin mendapat pujian, bukan karena kita ingin mendapat perhatian lebih, bukan karena keinginan kita. Sebab keinginan itu bisa menimbulkan sengketa, bisa menimbulkan pertengkaran, tapi dasarnya adalah kebenaran. Oleh sebab itu, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah menjadi jemaat keluarga Allah, jadilah menjadi jemaat tiang penopang yang dasarnya adalah kebenaran. Tidak ada motivasi yang lain, tidak ada motivasi loba, keinginan yang lain, saudara. Tetapi dasarnya adalah kebenaran, supaya kiranya tangan kuasa Tuhan menopang dan memberkati kita segalanya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita. Haleluya. Bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaannya sendiri, yang telah dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, untuk memberitakan Injilnya. Bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaannya sendiri, yang telah dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, untuk memberitakan firman-Nya. Yesus Kristus, Dia penopang dan dasar kebenaran, sebuah kantong kulit yang baru untuk anggur yang baru, suatu umat bagi namanya. Bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaannya sendiri, yang telah dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, untuk memberitakan Injilnya.